Ya, di tengah jelang kontestasi pemilihan presiden 2024, kita tahu bersama pemirsa bahwa kasus korupsi yang melibatkan Kementerian Pertanian ini juga mengandung tanda tanya. Benarkah ini ada unsur politis? Kasus korupsi Kementerian Pertanian terus bergulir hingga sampai ke pucuknya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejumlah barang bukti telah berhasil dikumpulkan oleh KPK. Dari hasil penyidikan serta penggeledahan yang berlangsung di sejumlah tempat, kantor dan rumah dinas menteri. Tidak tanggung-tanggung, penyidik KPK berhasil menemukan barang bukti uang tunai mencapai miliaran rupiah dan belasan pucuk senjata api yang kini dititipkan KPK ke Kepolisian Polda Metro Jaya. Benar ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Mbak Intelkam Polri. Ada berapa sih Pak CNP-nya Pak? Jumlahnya secara kuantitas ada 12 pucuk. Ya. Korupsi yang melibatkan menteri yang berasal dari Partai Nasdem ini cukup mengejutkan. Penetapan tersangka berbarengan dengan ramainya isu politik bakal calon presiden dan poros koalisi. Sangat disayangkan kalau misalkan pemberantasan korupsi atau penegakan hukum hanya menyasar kepada lawan politik, tetapi kawan politik diamankan. Saya melihat begini, kenapa Nasdem yang disikat, Nasdem yang dihajar? Karena ada desain ya, salah satunya adalah untuk menggagalkan atau menggembosi ya pasangan Amin, termasuk adalah menggembosi Nasdem dan koalisi perubahan. Apakah ini ada kaitannya dengan politik? KPK membantah dengan jelas bahwa kasus Kementan merupakan kasus hukum murni, tidak ada kaitannya dengan politik. Apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis? Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan dan pada waktunya akan dibuka secara terang ya, apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, gitu ya. Di hadapan majelis hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada proses penuntutan, dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Di sana pasti kemudian kami pertanggungjawabkan. Senada dengan KPK, Mohaimin Iskandar, bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, menegaskan adanya kedaulatan, kesamaan dalam hukum dan menindak sesuai dengan kaidah hukum. Prinsip utama yang harus ditegakkan adalah kedaulatan hukum, persamaan derajat dan kesamaan hak di depan hukum. Jadi silakan lembaga hukum, KPK, polisi, jaksa bergerak, menindak sesuai dengan kaidah hukum. Sementara itu, menurut pengamat hukum Nasrullah, persepsi publik pun tidak bisa disalahkan. Saya tidak berani mengatakan ini ada kaitan dengan politik atau murni penegakan hukum. Saya hanya berdoa itu tidak boleh penegakan hukum itu ada kaitan dengan politik. Namun kita juga tidak boleh menghalang-halangi, menyalahkan persepsi publik bahwa ada satu fakta ketika dilihat oleh publik pada saat Nasdem mengumumkan Anies sebagai capres, maka serangan terhadap Nasdem itu muncul. Kekuatan-kekuatan Nasdem itu mereka paling tidak orang-orang Nasdem itu merasa digembosin. Ya, kita lihat misalnya muncul tidak lama kemudian kasus BTS. Tim TV One mengabarkan.